Satu dan lain kan kita akan berikan, cuma nanti kan juga minimal anak-anak itu kan tidak berganti, ya biarkan kan kita tidak. Nah, desain kami karena itu 50%, maka dalam satu ruangan itu kan tidak boleh 36 kepenuhan. Bagi dua. Tadi kita rapat itu ada 26 ya, 28 itu sudah penuh, apalagi anak kita 36. Nah, yang terjadi adalah ya yang kami inginkan nanti kita diskusikan ya. Walaupun itu satu hari, tapi anak-anak itu masukkan dalam satu hari itu kita bagi 50%, tapi mereka dalam satu anak itu hanya mendapatkan proses kegiatan kita hanya 2 jam, 2,5 jam paling lama. Ya, kemudian kita bisa double shiftnya 2 jam, sehingga dia bapak ibu guru di sekolah itu kan yang kena jadwal itu kan juga paling tidak hanya 5 jam. SD tadi saya tanya jam berapa ibu turun? SD itu maksudnya jam 7:30, dia pulang jam 10. Tapi gurunya itu tidak jam 10 pulang, dia sampai jam 2. Itu di SD ya. Dia masuk jam 7:30, jam 2 baru pulang. Tapi kan kita tidak nanti. Kita ini nanti misalkan kita masuk jam 10.30. Ya, paling kita juga pulang 2:30 sudah pulang. Paling lama-lama ngepen-ngepennya jam 3. Jam 3 pulang, jam 10.30 itu kita masuk. Kalau kita nanti terjadi double shift, karena ini kalau kita hantam 30 menit itu kan kebanyakan. Kalau kita misalkan satu kelas itu isi separuhnya, misalkan jam ini namanya anak sesuai dengan absen sekian, nanti berikutnya akan bisa. Ya, Bapak Ibu nanti ya kalau jam pertamanya dari sini, kedua kan bisa istirahat dulu, nanti bisa. Dalam 1 jam itu juga tidak 45 menit Bapak Ibu. Ya, Bu Bintang atau mungkin nanti akan saya dorong 25 menit sampai 30. Ya, 25 sampai 30 menit. Kalau misalkan diringkas kan juga akhirnya kan sama, jadi kita tutup. Nah, materi-materi kan paling-paling yang esensial. Yang penting kita ngasih motivasi, itu yang penting kan motivasi ya, kan begitu. Nah, yang paling penting lagi adalah ketika nanti Bapak Ibu itu ada jamnya, sekali lagi ada jadwalnya, tolong itu untuk tidak kosong. Karena kalau semakin kosong itu semakin mendekat, omicron-omicronnya itu semakin dekat. Karena anak-anak ini kan mesti gesekan. Tapi kalau ketika nanti itu Bapak Ibu sekali lagi ya, kalau nanti ada jamnya itu ada kosong itu harus bisa mendampingi temannya kira-kira siapa yang mengajar bertukar. Ya internal nggak ada masalah, tapi kan kurikulum kan tahu ya, kita tahu. Jangan sampai nanti ini jamnya kosong, tidak ada pemberitahuan. Nah, kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa kita yang sedih. Ya, sebentar. Misalkan Pak Pendi, wah aku nggak bisa bertukaran dengan temannya mata pelajaran apa, silahkan sepanjang yang diajak bertukar itu tidak ada masalah. Tapi kan ada konfirmasi melalui kurikulum tahu. Jangan sampai ini anak dibiarkan kosong. Karena nanti anak-anak itu tidak ada istirahat. 2 jam berada di sekolah itu full. Habis itu pulang dia. Tidak ada peluang dia jajan di luar, nggak ada. Ya, bahkan kalau dia bawa minum dan lain-lain, kalau hanya 2 jam ya kalau memang bawa akuan itu, tapi nanti sampahnya sudah bawa pulang jam itu dibuang di sini. SD juga demikian, tapi tadi saya lihat kalau ada bawa sampah ya nggak boleh kalau makan, kalau 2 jam kan nggak perlu makanan kan, cuma berdua. Sehingga harapannya itu kalau dia habis pelajaran pulang. Ya, kalau anak-anak bisa pulang 2,5 jam ya kan. Kalau SMA yang saat ini masuk itu kan 5 jam. SMA itu masuk 5 jam yang saat ini reguler itu yang Bapak Ibu lihat. Masuk jam 7:30, dia jam 12 pulang. Kan berarti kan 5 jam. 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam dia. Kita kalau 5 jam bagi 2, ya kan Bu? Jadi ya karena kita disuruh itu kan. Nah nanti bagaimana pelajaran yang lain masih seperti biasa saja, ya. Pakai dari rumah, WA, atau itu yang bisa dilakukan. Ya saya sekali lagi tidak akan mungkin meminjam kelas kita juga terlalu banyak sampainya nanti. Ya kita banyak urusan terlalu banyak sama sini nanti urusan. Ya yang penting adalah kita bisa bertemu dengan anak ya walaupun tidak maksimal, tapi kita bisa tetap. Begitu ya yang kami karena kadang-kadang ya itu tadi disampaikan numpang itu kan kadang-kadang juga kita ini kan cuma ya, kita harus
apa ya bisa komunikasi, makanya kan tadi sejak komunikasi ya alhamdulillah kan baik ya. Tapi kan kita nggak usah banyak aja gitu. Ada alasan Bapak Ibu kalau ini tidak ada audit dan tidak ada kopi luar biasa Iya. kita lelahnya dulu itu. Syarat ya. Karena anak-anak itu kan kadang yang aneh-aneh kan anak-anak yang aneh-aneh kita juga kadang gitu. Tidak mau aktif. Tapi karena ini nanti sudah dipolanya 5 kelas ada yang itu kan bisa dilokalisir ya. Teman-teman yang jadi wali kelasnya itu bisa membackup anaknya untuk bisa tidak melakukan yang aneh-aneh. Kegiatan kan ada istilahnya seperti sosial. Nah, itu ya untuk PTM nanti silakan nanti didiskusikan. Nah, jadi ada 2 agenda itu yang perlu kita sepakati. Yang pertama praktek ya, nanti Bu Ika mumpung ada gurunya sambil di sini aja ditanya mau praktek tatap muka apa tugas. Nanti ditanya aja yang kira-kira pelajaran praktek. Seandainya nggak praktek juga nggak apa-apa, nanti nilai ulangan itu kan juga bisa dipakai. Tapi kalau mau menginginkan kami fasilitasi. Sampai jadwalnya pun nanti juga bisa dibuat. Ya, apakah nanti kalau mau praktek silakan. Tapi untuk olahraga Pak Agus kemarin kan untuk Pak Agus kalau olahraga suruh senam aja. Kami juga mau ikut. Biar kita juga senam masal di situ separuh kan sama guru-gurunya biar senam kan gitu. Iya. Bagus ya. Senam. Nah itu ya, itu komentar dari saya. Silakan ya Bu Rita nanti dipimpin tatapnya. Mama air Yang gendeng. pertama ada, hah? Ya PTM nanti kan tergantung teman-teman ini kita desain kapan, apakah minggu depan? Karena ini minggu depan dari apa? Mulai minggu depan. Kita sampai kita kan persiapan dulu. Ya Pak Dery selaku ketua satgas itu dipersiapkan dulu sebelum persiapan kita lengkap, kita tidak bisa tetap muka. Oh persyaratan ini lengkap, baru kita buat. Nanti kalau kita sudah siap persyaratan, saya akan laporan ke satgas COVID-19. Ya. Tapi persyaratan kita ini kan ada ya. Kayak saya kemarin ketika kita mau itu kan kita. Nah sekarang yang paling penting juga kalau kita nanti apakah siswa yang belum vaksin itu boleh masuk apa enggak, ini juga harus cari informasi ya. Jangan sampai mereka belum vaksin kemudian ikut belajar, ini dimungkinkan apa enggak. Nah, nanti sambil cari informasi ya Bapak Ibu di sekolah-sekolah itu benar. Nggak boleh ya. Nah, itu. Iya, artinya kan gini loh. Memang di dalam persentase kan kalau nggak salah kan 80% itu kan harus sudah ikut vaksin. Kalau misalkan 80% berarti mesti di situ kan ada yang belum vaksin. Nah, apakah yang belum vaksin itu ketika proses pembelajaran itu tidak diizinkan ke sekolah? Tetap masuk? Tetap Bu. Soalnya edarannya ada Pak. Ada ya? Ada. Di berita sudah Pak. Oh iya, itu lah makanya nanti ini tetap boleh Pak. Takut apa enggak kan itu? Apakah dikumpulkan aja yang enggak vaksin? Anu aja Pak, yang belum vaksin dikasih kelas lain aja gitu. Dikumpulkan aja ya. Kalau satu kelas nanti berat lagi Pak. Bisa. Maksudnya kan daripada gini. Kan nanti Bapak Ibu guru kan bisa mendata yang sudah vaksin. Iya. Yang vaksin itu masuk sesi 1. Mana bisa? Bukan, maksud saya gini loh Bu. Artinya apa? Yang sudah vaksin itu belum yang vaksin. Kalau yang belum nanti gelombang 2 kan dicampur. Iya Pak. Saya itu melihat data kita itu banyak yang belum vaksin. SMA kita loh. Coba nanti dia suruh cek lagi. Itu nggak sampai 80% dah. Belum sampai. Makanya nanti nggak tahu kenapa anak-anak itu. Makanya nanti pada saat juga masuk itu didata ulang lagi ya. Sudah vaksin belum? Atau kan dia sudah vaksin tidak melapor. Ya, kalau yang sudah kan ada. Nanti ketika masuk awal kan database saya kan punya. Oh, yang ini kan kamu belum obat, saya sudah ini tanggal sekian ikut di sini. Itu tidak, sehingga kita jalan. Hah? Reni betul-betul. Kalau kartu vaksin yang ada di sekolah kan tidak ada masalah, nggak usah disuruh bawa yang vaksin di sekolah. Kan kita sudah database. Yang perlu nanti disuruh bawa itu adalah yang vaksin di luar. Ya, suruh memperlihatkan aja itu loh. Pendataan. Kalau SMK 1 itu Pak Agus tidak ikut vaksin, dia nggak boleh masuk.
Waduh. Itu di apa namanya? Kasihan yang siswa yang Di tatipnya di apa? Wah, Panduannya itu. bisa jadi kontroversi nih. Ya, tapi di menteri itu kan boleh ya. Bahaya nih, bahaya. Makanya Itu sudah banyak yang divaksin. maupun diwajibkan apa sebetulnya kalau misalnya dia punya penyakit mau mati siapa yang nanggung? nah. Ya itu makanya kan nanti kita Bahaya. sampai kita cek kan, jangan-jangan siapa tahu kan dia belum, dia sudah, karena anak-anak kan kadang suruh WA. Iya. Nah itu aja dulu ya. Barangkali itu yang saya sampaikan. Tolong ya Bu Ika ini dipimpin nanti untuk masalah prakteknya. Siapa? Di sini ada yang mau praktek di sekolah, ada yang praktek di rumah, atau nggak praktek ada apa? Silakan Bu Ika. Baik ya, karena Bapak mau minta langsung ya. Kalau saya pikir tadi ya semuanya begitu, jadi nggak keluar tinggal nyusun. Sebenarnya Pak, SKUS itu udah selesai. Cuma saya nggak tahu kalau ada lagi pengaturan untuk jadwal praktek ya pada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Karena kemarin saya juga sempat ngobrol sama Bu Fitri ya. Kami memberi rentang itu bisa dibilang hampir 1 bulan Pak. Karena berpikir kalau dalam 10 hari anak mengerjakan di rumah dengan berapa mapel ya? 3, 4, 6, 7, 8, 9, sekitar 10 mapel 10 hari mungkin nggak ngejar, takutnya ya Pak ya, misalnya ya entah alasan apa lah, tapi kalau dengan rentang panjang misalnya 2 minggu atau lebih, harapannya akan meminimalisir tadinya gitu ya Pak ya. Tapi kalau memang ada waktu yang sudah ditentukan oleh sana, yaitu tanggal 1 Maret ya Pak, 1 Maret sampai 10 Maret, berarti akan ada perubahan lagi ya di program itu nanti, program kerja. Siapa? Baik, langsung saja ya Pak. Untuk ujian praktek dulu sebelum kita membahas yang lain ya teman-teman. Kita mulai dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Pak Kornel ya? Lain ya? Siapa terus Pak Kornel ya? Oh iya. Kornel. Nggak ada ya beliau ya? Baik. Bahasa Inggris. Siapa? Ini yang ininya. Oh gitu. Jadi tetap belajar ya berarti Mbak ya? Cantikan anaknya Nah ya. gitu Pak. Iya video. Iya video online. Online. Untuk kimia saya sendiri ya Pak. Kimia saya sendiri. Saya curiga Kalau yang nyicil jadi terus. KDM mungkin saya prakteknya di kelas sih Pak. Tapi kalau nggak jadi saya video mungkin nanti juga. Biologi video. Individu atau kelompok ini Pak? Individu. Oh iya ya, satu aja ya. Fisika Bu Santi ya. Visit BK visit. Bu Lince. Oh ya Bu Lince. Ada laki BK loh Bu. Masa?